Oke, sekarang situasi pemakaian, ya. Eh, Oke, tolong bacakan Diki. Diki, mana Diki? Pak, Ya. situasi pemakaian itu merupakan situasi penggunaan produk dan jasa, yaitu situasi di mana suasana ketika konsumsi terjadi. Oke. Konsumen seringkali memilih suatu produk karena pertimbangan dari situasi konsumsi dan situasi pemakaian tertentu. Oke. Lanjut. Situasi pemakaian seringkali mempengaruhi apa yang akan dipakai konsumen. Oke, ya. Situasi pemakaian. Oke, kapan terakhir kali Anda membeli sesuatu, Anda harus baca dulu cara pemakaiannya. Coba, tolong. Semuanya sharing. Ya. Anda semua tulis di chat. Oke, skincare. Oke, ya. Apalagi? Nah, ya. Apa produk yang Anda beli ya sebelum Anda pakai, Anda baca dulu petunjuk penggunaannya. Nah, coba tuliskan. Oke, obat. Oke, alat elektronik. Ya, betul. Oke, apalagi? Ya, bahan masak. Oke, apalagi? Ya. Oke, coba tuliskan terus. Ya. Obat, apalagi yang Anda baca penggunaannya, cara penggunaannya. Ah, nasi kebuli instan. Waduh, enak rupanya nih ya. Oke. Fieri, coba dijelaskan gimana cara memasak nasi kebuli instan. Pernah masak? Coba. Ibu sih, Pak. Oh, Ibu. Cuman Ya, gimana? caranya Praktis nggak? ya agak ribet, Pak. Jadi nasinya, jadi kita harus merebus Oke, ayamnya dulu, Pak, sama bumbunya oke. itu. Lalu rebusan ayamnya sama bumbunya itu, hasil air rebusan sama ayamnya kita tuangin ke rice cooker sama nasi-nasinya. Oke, ya. Baru di rice Nah, cooker. jadi agar produk itu dapat digunakan benar, optimal, dan tidak salah, ya, apalagi obat. Nah, tentu harus ada label penggunaan, ya. Jadi label penggunaan ini menjadi sangat penting, ya. Label penggunaan ini. Oke, saya break dulu. Di bungkusnya atau emang udah gitu aja Pak harus? Oke, Pak? betul. Jadi tentu panduan pemakaian itu berdasarkan standar ya oleh pabrik ya. Jadi seperti kasus mie instan tadi ya. Agar ini lembut ya, kemudian diberikan panduan minimum. Apa minimal dia harus dimasak sekian menit ya dengan temperatur sekian. Nah, tentu ketika sampai di konsumen itu akan bervariasi sesuai dengan seleranya. Nah, tentu produsen yang nggak perlu lah mengubah itu. Karena nanti konsumen akan merasakan kalau kurang itu tidak lembut, dia akan menanggung resikonya. Nah, kalau terlalu lama mungkin terlalu lembek. Nah, tapi ternyata konsumen bervariasi. Nah, tapi yang penting si produsen sudah membuat panduan, ya, panduan dengan standar yang dia miliki. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Oke, baik. Di masa pandemi seperti ini, apakah ada strategi baru dari teori yang dijelaskan sehingga menjadi lebih efektif ketika melakukan penjualan? Nah, tentu kalau kita perhatikan, ini dari best practice yang ada, banyak perusahaan salah satu strateginya itu tidak diam menjemput konsumen. Contoh, saya dulu sebelum pandemi tidak ada motor pizza yang datang ke kampung saya yang jualan. Sekarang motor pizza datang ke kampung saya itu berjualan langsung mendekati konsumen. Nah, itu salah satu strateginya. Ya, karena di tokonya sepi, jadi dia harus kreatif. Nah, kreativitas ini dipersilahkan kepada para produsen bagaimana kreatifnya. Nah, Anda anak-anak muda ya, tentu memiliki kreativitas yang juga sangat bagus. Silakan ya. Jadi harus kreatif bagaimana nih mendatangkan konsumen. Jadi proaktif. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Menurut Bapak, strategi pemasaran yang cocok untuk mempromosikan sebuah toko seperti apa ya Pak? Karena terdapat beberapa promosi yang membuat konsumen justru kecewa
karena diumumkan bahwa terdapat diskon besar namun ya betul. Kalau dia tidak memenuhi janji, dia akan kecewa. Karena itu tadi, kalau kita ingin memberikan sebuah program, sebuah promosi harus sesuai dengan janji. Maka kalau tidak sesuai dengan janji, konsumen akan menghukum. Nah, hukumannya apa? Dia tidak akan datang lagi. Bukan hanya tidak datang lagi, bisa jadi dia cerita ke orang lain. Jangan datang ke toko tersebut. Nah, jadi janji itu harus dipegang, ya. Kenapa? Pertanyaan berikutnya, kenapa toko makanan banyak yang berwarna merah seperti McD, KFC, Indomaret, Alfamart? Apakah warna toko dapat mempengaruhi psikologis? Nah, ini menarik nih ya. Ya, kelihatannya dengan satu asumsi merah itu sesuatu yang cerah, ya, sehingga lebih menarik perhatian dari konsumen. Ya, sepertinya pertimbangannya itu. Ya. Nah, tapi tentu juga konsumen punya selera. Tetapi tetap bahwa warna itu ingin membedakan antara satu toko dengan toko yang lain, ya. Nah, terserah. Coba, saya ingin tahu dari Anda, apakah Anda lebih tertarik warna hijau atau merah? Nah, tapi tentunya warna itu kan hanya satu faktor saja. Banyak faktor lain yang dipertimbangkan oleh konsumen. Jadi dari beberapa literatur, ya, nampaknya merah itu lebih menarik perhatian, ya. Lebih apa ya, dibandingkan warna yang lain, ya, gitu. Oke. Nah, warna spesifik yang menarik ini harus riset, ya. Karena tadi warna itu sebagai penciri, ya. Jadi bukan sebagai penentu orang datang, ya. Tapi juga tadi mungkin awal pertama itu akan menarik perhatian konsumen, ya. Nah, karena itu kalian harus menentukan warna apa yang cocok, ya. Oke, berikutnya. Salah satu yang menarik konsumen adalah lagu, ya. Bagaimana cara menghadapi situasi dengan perbedaan lagu yang disukai oleh setiap konsumennya, Pak? Oke, tentu tidak bisa dia memutarkan lagu sesuai dengan semua selera konsumen. Dia akan mencari lagu, ya, yang mungkin menjadi ciri khas dari toko tersebut, ya. Mungkin pertimbangannya jangan sampai lagu yang memekakan sehingga mengganggu konsentrasi, ya. Jadi lagu sebagai ciri khas, ya, tentu dia tidak akan bisa memutarkan semua lagu yang akan disukai oleh konsumen. Tapi tadi lagu juga menunjukkan keberadaan toko itu, gitu, ya. Jadi untuk menarik orang untuk datang. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Katalog dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, katalog ini berisi daftar nama barang dan harganya, ya. Ini juga akan mempermudah konsumen untuk mencari informasi. Karena ini katalog bisa dianggap sebagai mewakili toko, begitu. Ketika kita harus menelpon toko, itu mungkin lebih repot. Tapi ketika ada katalog, itu mempermudah. Karena itu beberapa perusahaan, toko pengecer, itu menyediakan katalog. Nah, ini salah satu fungsi dari katalog tersebut, ya. Oke. Izin bertanya, Pak, melihat fenomena Pizza Hut yang pegawainya berjualan di pinggir jalan, apakah itu sebuah solusi yang tepat bagi perusahaan kelas Pizza Hut atau malahan terlihat seperti Pizza Hut sedang krisis? Betul, mereka memang sedang krisis dibandingkan sebelumnya. Jadi mereka harus mencari berbagai cara. Nah, jadi sekarang sekelas apapun melakukan inovasi untuk dapat konsumen, gitu. Yang dulu tidak dilakukan, sekarang dilakukan. Nah, jadi mereka sudah menurunkan standar dan lain sebagainya, ya. Nah, sama. Saya melihat video di Australia ada pilot pesawat besar A380 pada saat pandemi sementara berubah profesi menjadi pengendara bus. Dan dia lakukan dengan enjoy. Karena kalau lapar tidak ada orang yang akan memberi makan. Nah, pizza juga begitu. Tidak ada pemerintah akan membantu Pizza Hut. Jadi segala cara harus dilakukan.
Walaupun tadi mungkin image jadi turun, tapi itu kan mungkin lebih ringan dibandingkan tidak bisa membayar gaji pegawai. Nah, itulah ya beberapa hal. Terima kasih ya sudah banyak memberikan pertanyaan pada forum ini. Nah, selanjutnya ya kita akan mendiskusikan tugas ya. Nanti akan saya cek siapa saja yang belum ya membuat tugas kuesioner ya. Oke, ada satu lagi pertanyaan nih. Apakah jenis perusahaan toko juga mempengaruhi pemilihan situasi yang akan diberikan kepada konsumen? Ya, kafe misalnya, industri jasa. Kafe beragam memberikan situasi kepada konsumen. Nah, ya. Kafe besar memberikan situasi yang lebih nyaman, lebih ini, tapi konsekuensinya konsumen juga harus membayar mahal. Ya. Tapi ada juga kafe yang kecil mungkin diperuntukkan untuk segmen tertentu, ya. Konsekuensinya mudah terjangkau, harga terjangkau, konsumennya juga ada. Jadi tergantung, ya. Anda akan memberikan siapa target pasarnya, itu yang penting, ya. Jadi siapa target pasar yang akan Anda tuju. Ya. Oke, baik ya.